Nama saya Reski Maulana. Kenalkan, nama saya Tridianingsi Dumendehe. Saya Naila Aziza. Nama saya Syamsanubari. Setahu saya bulan ini ada peringatan Hari Ibu sama Hari Natal. Hari Ibu. Tahu dong, Hari Ibu. Bakalan ada Hari Ibu yang akan rencananya tanggal 22 Desember. Dulu pas saya masih sekolah, masih SMA, ya mungkin masih remaja lah, belum tahu jati diri gimana kan. Jadi untuk hubungan sama ibu masih kurang dekat karena belum tahu batasan atau tingkatan emosi masing-masing. Namun saat-saat sudah mau penghujung SMA dan sampai sekarang, ya karena sudah mengenal ibu karakternya gimana, terus tuh untuk saya sendiri gimana, batasan emosi juga gimana, ya saya cukup dekat dengan ibu saya, sering bercanda juga kadang, dan kadang juga ya kalau ada apa-apa, biasanya saya jadi tempat curhat teman-teman. Dan karena saya juga bingung mau curhat ke siapa, kadang kan ada beberapa beban kayak hal-hal yang bikin saya tuh bingung atau gimana tuh, ya saya satu-satunya curhat ke ibu saya. Baik, kalau hubungan saya sama ibu saya sampai sekarang baik. Komunikasi juga lancar, sering cerita-cerita kalau misalnya ada masalah di kampus, nggak masalah juga, maksudnya kayak kalau misalnya hari ini ada apa aja di kampus misalnya, atau saya di kampus itu dapat penghargaan apa gitu, kalau cerita-cerita gitu, kalau misalnya di kampus gimana kesehariannya. Kalau aku sama mama aku tuh udah yang kayak intim banget, deket banget, kayak sahabatan malah. Jadi kayak ada kondisi dimana bisa jadi sahabat, jadi teman, jadi anak dan orang tua. Kadang juga saking dekatnya, kadang ya bisa adu pendapat juga, tapi lebih sering diakur sih. Saat ini saya tidak tinggal dengan ibu saya. Saya hidup mandiri, seorang diri. Kenapa? Karena posisinya ibu saya dengan ayah saya itu sudah bercerai lama. Nah, terus itu saya dirawat sama nenek saya dan akhirnya kami terpisah jauh. Sekarang ibu saya itu orangnya suka pindah-pindah. Maksudnya pindah-pindah ini dia mencari kerja untuk menghidupi dirinya, itu kadang-kadang suka merantau. Nah, terakhir beliau ada di wilayah Delta Mahakam, tepatnya di salah satu perusahaan swasta, kerjanya sebagai catering. Tergantung sih, ada ya kalau menurut saya kayak hal-hal yang membuat ibu saya tuh kayak khawatir berlebihan atau ya gimana gitulah. Itu enggak saya ceritakan, beberapa aja, enggak sampai sedetail-detailnya. Biasanya sih yang saya curhatkan ya kalau enggak masalah hidup pribadi, ya terkadang percintaan juga sih, walaupun ya selalu gagal. Kalau dibilang curhat nggak terlalu sih, cuman kayak lebih ke cerita biasa aja. Kalau curhat tentang kayak masalah pribadi juga nggak terlalu. Suka banget, benar-benar kayak privasi aja suka curhat. Kadang ibu sendiri juga suka curhat sama saya, apalagi kan saya baru anak pertama, jadi mungkin lebih dekat juga, dan saya satu-satunya anak cewek, jadi kayak lebih intim aja gitu. Di keluarga kan yang cewek cuma saya sama ibu saya aja gitu. Kalau dari curhat sendiri jarang banget, karena yang pertama saya orangnya itu tidak mau meribetkan orang tua. Saya pengen mandiri, paling cuma sesekali ketika beliau ada pulang atau ke darat, biasa saya datangi, saya temui sebentar, saya tanya-tanya bagaimana kegiatannya dia, kemudian apa saja yang dia perlukan. Saya kan juga bantu juga untuk dia carikan uang untuk usaha dia gitu. Kalau untuk sangat-sangat kenalnya itu ya pas saya sudah mulai mengenal karakter ibu saya, ya sekitaran pas sudah mau penghujung saya SMA dan tahu batasan emosi masing-masing dari kami, itu saya sudah kenal dan dekat dengan ibu saya. Kalau dibilang seberapa kenal, ya kenal saya anaknya, dia ibu saya kayak gitu. Gimana ya, kalau dekat atau enggak tuh setengah lah.
di antara deket sama nggak deket. Kalau nggak deket juga nggak, deket juga nggak juga gitu. Menurut aku ya bener-bener sekenal itu deh, kayak bener-bener kayak semua rahasia itu kadang kita saling curhat, saling minta pendapat, saling minta saran, pokoknya bener-bener sedekat itu. Dan ibu saya juga sekenal itu sama saya, begitu juga saya sebaliknya. Enggak terlalu ya, semenjak sudah ditinggal, bayangin aja dari mungkin kisaran 2002 saya itu ditinggal, kisaran sampai sekarang itu ketemunya jarang banget. Intens setahun paling tidak ketemu cuma 4 sampai 6 kali dalam setahun. Menurut saya Hari Ibu jatuh tanggal 22 Desember dan itu sebagai tanggal untuk memperingati Hari Ibu. Namun menurut saya Hari Ibu tuh nggak cuma tanggal 22 Desember. Menurut saya Hari Ibu setiap hari. Semua hari Hari Ibu, tiap hari Hari Ibu. Kalau Hari Ibu menurut saya itu nggak ada bedanya sama hari-hari biasa, tetap sama. Karena kalau misalnya kita bilang hari ini, misalnya tanggal segini nih, Hari Ibu, apa paling ngasih kado doang. Kalau misalnya kayak hari-hari tetap hari biasa gitu. Sebenarnya kalau bilang seperti apa, hari ibu itu tidak spesial kayak hari ulang tahun, hari spesial yang kayak gimana gitu kan ya. Jadi sebenarnya feel-nya itu sama aja kayak hari biasa. Cuma karena mungkin semua orang itu tuh pasti kayak tidak bisa lupa dengan yang namanya ibu kan, bener kan? Jadi tuh apa ya, kayak spesial tapi nggak sespesial hari ulang tahun, hari spesial lainnya. Cuma berkesan aja gitu, kayak oh hari ibu nih pasti ingat mama nih, pasti. Biasa saya tuh langsung kayak ngajak adik-adik saya, ayo kita kasih buat apa gitu untuk surprise. Nggak mesti yang harus wah-wah juga sih, kadang kayak apa sih namanya, buat kreasi atau kerajinan yang biasa lah gitu, yang kadang ecek-ecek aja tapi tuh bermakna gitu. Jadi mungkin kayak gitu sih. Kalau menurut saya ya Hari Ibu memang dari tahun ke tahun seperti acara seremonial pribadi sebenarnya. Acara seremonial pribadi di mana kita sebagai anak mengungkapkan rasa kasih sayang kita terhadap ibu kita dengan cara apapun itu, entah membantu dia bekerja, kemudian entah memberikan dia sesuatu yang dia pengen miliki, atau ingin memberikan hadiah yang sebenarnya dia tidak butuh, cuma kita pengen ibu saya harus punya ini nih. Nah, itu menunjukkan rasa sayang kita kepada ibu kita. Nah, di mana Hari Ibu itulah momen yang tepat di mana para anak-anak seperti kita ini untuk berbakti untuk kepada ibunya. Ibu saya, menurut saya ibu saya tuh malaikat pelindung saya. Sejak saya dilahirkan di dunia ini, dia sudah jadi malaikat pelindung saya. Dia selalu melindungi saya dari kerasnya dunia ini. Tiap sedikit saja saya terluka atau tersakiti, dia pasti akan menolong saya. Orang pertama yang bakal menolong saya dia. Dan dia juga merupakan surga buat saya, surga dunia akhirat buat saya. Karena jika ibu saya tidak ada, belum tentu saya seperti ini sekarang. Belum tentu saya menjadi orang seperti ini sekarang. Aku terlahir dari orang tua yang broken home juga dari aku kecil, dan aku ngikut ke mama aku kan. Jadi selama ini menurut aku mama aku tuh bener-bener kayak the best mom in the world banget deh. Udah gitu kayak udah yang bener-bener superhero banget buat aku, karena jujur mau di titik apapun aku, dia tuh selalu ada. Kayak ibarat kan semua orang itu kalau gini nih, kayak apalagi aku anak cewek, anak pertama lagi kan ya, biasa tuh kan harus ada posisi seorang ayah atau seorang laki-laki di hidup aku. Tapi mamaku tuh kayak ngajarin aku kalau aku tuh bisa kuat tanpa harus ada posisi seorang ayah gitu. Tapi bukan berarti ayah aku nggak yang gimana sama aku, karena kan aku menghargai punya kesibukan, punya keluarga baru gitu kan. Cuma aku juga lebih dekat sama mamaku sih. Cuma kadang tuh suka jealous gitu kalau teman-teman kayak bicara tentang ayah. Makanya kadang kalau ngeliat story orang sama ayahnya tuh kayak gimana. Tapi aku merasa mamaku itu tuh punya segala role model, punya semua posisi di hidup aku. Mau jadi sahabat ada, jadi teman ada, jadi seorang ayah tuh ada. Jadi mamaku tuh bener-bener yang everything banget buat aku. I feel like I can't live without my mom gitu loh. Karena ya itu, cuma
dia mengajari aku banget jadi orang yang benar-benar sekuat itu. Apalagi aku anak pertama, jadi punya tanggung jawab juga kan buat adik-adik aku gitu. Dan mama aku juga sebagai contoh buat aku, karena aku tahu banget perjuangan dia gimana. Apalagi waktu baru-baru broken home itu gimana, kayak ya dari pengalaman semuanya tuh benar-benar apa ya, I can describe gitu loh. Mama aku tuh benar-benar pahlawan banget di hidup aku gitu. Merupakan sosok yang kuat tentu. Ibu saya, dia yang tahan banting kemana kesini kesana mencari duit untuk anak-anaknya, walaupun secara langsung tidak saya rasakan secara intens, tapi setidaknya saya setahun sekali itu ada merasakan dari hasil jerih payahnya dia. Kemudian dia merupakan juga sosok yang kadang-kadang menjadi pemarah, kadang-kadang menjadi penyayang, tergantung situasi anaknya sendiri sih. Jadi kalau dibilang ibu itu orangnya suka marah-marah, ya enggak juga sebenarnya, tergantung kitanya lah. Jadi kalau menurut saya, ibu saya itu orangnya sosok yang tangguh, kemudian juga penyayang, kemudian juga bisa dibilang dia adalah wonder woman-nya saya lah. Pesan buat ibu, maaf buat ibu kalau saya masih belum bisa membahagiakan ibu. Dan maaf juga kalau kalau lisan saya, perkataan saya ataupun perbuatan saya sengaja atau tidak sengaja menyakiti perasaan ibu. Dan saya juga berharap kepada Tuhan, semoga aja ibu saya diberikan kepanjangan umur agar dia bisa merasakan dan saya sempat untuk membahagiakan dia. Pesan buat mama aku, maafin. Yang pertama aku mau minta maaf kalau misalnya aku masih banyak kurangnya, tapi aku selalu berusaha yang terbaik untuk mama. Dan orang yang pertama aku selalu ingat juga selalu mama kalau di hidup aku, maupun misalnya nanti di masa depan aku misalnya bakal merantau, karena kan aku punya satu cita-cita yang mama pasti tahu lah apa itu. Dan misalnya aku bakal pisah sama mama, pisah rumah, atau karena kan dari kecil selalu sama mama nih ceritanya, ya aku bakal selalu ingat mama. Dan pesan aku juga tetap jadi strong woman yang seperti I always know, karena benar-benar berkat mama aku ngerasa apa ya, aku tuh ngerasa kayak jadi strong woman juga lah, walaupun masih apa ya, masih proses kan. Kita kan, aku menyadari aku belum jadi yang woman banget, tapi aku yakin aku pasti bakal menjadi woman seperti mama aku, strong gitu. Mungkin itu pesan aku. Kalau saya pribadi, saya pengennya mungkin bisa berkumpul lagi, bisa sama-sama lagi. Tidak perlulah maksudnya beliau yang bekerja banting tulang sana sini, apalagi sekarang saya sudah dewasa. Saya pengen kita kumpul bareng lengkap gitu kan. Pengen juga ngerasain punya ayah, pengen juga ngerasain hidup berkeluarga utuh gitu. Jadi kalau mungkin harapan saya itu sih. Pesan untuk mama, semoga apa ya, bingung kalau mau dibilangin pesan buat mama gimana. Intinya semoga mama bangga punya Ti. Saya kalau di rumah dibilangnya Ti gitu. Semoga mama bangga punya Ti karena sudah sejauh ini kayak gitu, berusaha keras buat yang terbaik. Gitu aja, sedih jadinya. Sedih tau. Karena kalau saya itu nggak terlalu deket banget sama mama. Sedih kalau bahas mama. Semoga seneng sama capaiannya Ti selama ini gitu buat semuanya. Kadang sih dimarahin juga kalau misalnya terlalu banyak ini itu gitu. Cuman kan buat kayak orang tua bangga juga. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu yang ada di Indonesia, dan ibu saya, selamat Hari Ibu ya. Selamat Hari Ibu buat mama. Jarang banget ngucapin. Buat mama, selamat Hari Ibu dari saya. Semoga di Hari Ibu ini saya bisa menjadi anak yang berbakti untuk mama, buat berbakti untuk ibu. Saya pengen apa yang telah saya repotkan dulu semasa saya kecil, semasa mengandung saya bisa berbalas budi dan bisa memberikan yang terbaik apa yang saya miliki. Selamat Hari Ibu buat mamaku yang benar-benar
the best, my superhero banget in my life. Pokoknya Nela sayang banget sama Mama demi apapun, dan Mama tahu setiap hal apapun itu mau di titik tinggi, titik rendah, Nela itu selalu ingat sama Mama. Jadi jangan pernah ragukan kehadiran Mama di hidup Nela, dan Nela yakin suatu hari bakal sukses seperti yang Mama inginkan. Dan walaupun Nela tahu Mama itu selalu proud of me, apapun pencapaian yang Nela lakukan selama ini dan Nela capai, maupun gagal ataupun bertahan dan tetap maju, Mama tuh selalu ada. Jadi begitu juga kehadiran Mama di hidup Nela, Mama pasti bakal selalu ada. I love you, Mom.